Sementara itu dukungan kepada KPK terus mengalir setelah sebelumnya 4 komisioner Komnas HAM mendatangi Mabes Polri menuntut pembebasan Bambang Wijoyanto. Hari ini saudara, puluhan warga berkumpul di Komnas HAM. Bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto juga dikabarkan akan datang ke sana. Kita bergabung dengan Nitya Anissa di Komnas HAM Jakarta. Nitya, jadi apa fokus tuntutan dari para relawan? Nit? Ya Riko, memang hari ini sedang digelar konferensi pers di kantor Komnas HAM. Ini ada teman-teman dari ICW, kemudian juga dari Kontras, dan juga ada Nurholis selaku dari tim kuasa hukum atau pengacara dari Bambang Wijoyanto yang hari ini beramai-ramai datang ke kantor Komnas HAM untuk bertemu dengan para komisioner dari Komnas HAM untuk mengajukan adanya surat pengaduan pelanggaran hukum pasca penangkapan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto. Ada beberapa poin yang diajukan hari ini di antara lain adalah mengenai prosedur hukum atas penangkapan dari Bambang Wijoyanto yang terjadi hari Jumat lalu. Beberapa poin yang dianggap adalah kurangnya syarat-syarat prosedur hukum sesuai dengan undang-undang yang dilakukan terhadap Bambang Wijoyanto, dan kemudian juga adanya pelanggaran hukum hak anak. Kita tahu bahwa saat itu ketika proses penangkapan, Bambang Wijoyanto sedang bersama dengan anaknya, dan hal ini ketika anaknya juga ikut dibawa ke Mabes Polri, ini juga dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Dan memang surat pengaduan ini juga merupakan langkah lanjutan untuk kemudian teman-teman dari aktivis ini juga meminta Komnas HAM untuk membentuk sebuah tim penyidik sebagai bahan pra-peradilan terhadap Bambang Wijoyanto. Dan memang kami mendapatkan kabar bahwa Bambang Wijoyanto akan datang ke kantor Komnas HAM di Jakarta siang ini, namun hingga saat ini saudara belum ada tanda-tanda kedatangan dari Bambang Wijoyanto. Kami masih terus akan menunggu karena memang pasca isu bahwa Bambang Wijoyanto akan mengundurkan diri, kemudian dari KPK akan ke kantor Komnas HAM. Kita semua akan menunggu bagaimana perkembangannya untuk melihat langkah apa yang akan dilakukan baik oleh KPK dan juga teman-teman dari aktivis dari ICW, kemudian juga dari Kontras, dan juga di sini ada teman-teman dari media yang terus meliput perkembangannya, juga bagaimana langkah selanjutnya dari Komnas HAM. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu teman-teman dari Komnas HAM, komisioner dari Komnas HAM, salah satunya adalah Hafid Abbas, ini juga datang ke Mabes Polri untuk menuntut pembebasan dari Bambang Wijoyanto yang baru esok dini harinya dibebaskan oleh kepolisian. Memang proses hukum terus berlanjut dan semua publik menunggu bagaimana sikap juga dari Presiden dan juga institusi dari Polri ini dalam menyikapi kasus yang menimpa Bambang Wijoyanto ini, maksud kami. Warga ramai-ramai sejak hari Sabtu, Minggu, dan hingga hari ini melakukan berbagai upaya dengan beragam hashtag di media sosial, Save KPK, kemudian juga kali ini datang di konferensi pers yang nampaknya baru saja usai, saudara. Hal ini atau surat persetujuan hari ini akan langsung didiskusikan oleh komisioner dari Komnas HAM. Riko. Itu yang bisa Anda... Nah, tadi di belakang konferensi baru selesai, tapi isinya Anda juga mungkin bisa mendengar sayup-sayup apa yang bisa dibagi tentang isi jumpa pers. Riko, saya tidak bisa mendengar. Riko, bisa Anda ulang pertanyaan Anda? Ya, tadi di belakang Anda jumpa pers baru selesai. Apa poin selain tadi ada hak-hak saat penangkapan Bambang Wijoyanto yang dilanggar? Apa poin jumpa pers? Mungkin Anda juga sayup-sayup mendengar jumpa persnya. Ya, baik Riko, jadi memang poin-poin utama yang diajukan oleh teman-teman dari ICW, kemudian juga dari Kontras dan dari tim kuasa hukum yang mewakili Bambang Wijoyanto ini adanya bahwa ada 2 pelanggaran terhadap penangkapan Bambang Wijoyanto yang terjadi hari Jumat lalu. Poin pertama ini adalah mengenai tidak sesuai prosedur penangkapan terhadap Bambang Wijoyanto. Salah satunya tadi perwakilan dari Kontras, Haris Azwar, ini menyatakan bahwa tidak ada proses atau gelar perkara terlebih dahulu sebelum adanya proses penangkapan terhadap Bambang Wijoyanto. Ini hal yang pertama. Poin yang kedua, kemudian adanya pelanggaran hak anak. Kita tahu bahwa ketika Bambang Wijoyanto ditangkap,
ia sedang bersama dengan anaknya dan sama-sama dibawa ke Mabes Polri kala itu. Hal ini dianggap menjadi bisa melanggar hak anak saat itu. Riko, ini adalah 2 poin pertama yang diajukan oleh Kontras, ICW dan juga di tim kuasa hukum kepada Komnas HAM untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk surat pengajuan tim penyelidikan yang juga dibutuhkan atau diperlukan dari Kontras ICW kemudian Komnas HAM dalam salah satu dokumen dalam pra-peradilan terhadap Bambang Wijoyanto. Riko. Ini Anissa dari kantor Komnas HAM Jakarta. Setelah Bambang Wijoyanto, kini giliran Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke polisi. Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal. Sementara itu, Saudara, Polri belum menindaklanjuti laporan terhadap Adnan. Pemeriksaan berkas atas laporan kasus hukum yang dituduhkan kepada Komisioner KPK Adnan Pandu Praja belum diperiksa pihak penyidik Mabes Polri. Hal ini dikarenakan penyerahan berkas laporan ke pihak Bareskrim Mabes Polri dilakukan pada hari libur, tepatnya hari Sabtu. Sebelum masuk ke pemeriksaan terhadap Adnan, pihak kepolisian harus mengkaji terlebih dahulu apakah kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK itu adalah kasus pidana atau bukan. Jika bukan kasus pidana, Polri tidak bisa menindaklanjuti perkaranya. Sebagai terlapor, Adnan Pandu Praja menyatakan siap dan patuh pada ketentuan hukum dengan segala laporan yang menyeret namanya. Penyidik harus mengkaji dulu laporan-laporan polisi yang mereka terima. Mengkaji dalam arti apakah memang kasus tersebut adalah kasus pidana atau bukan kasus pidana. Kalau bukan kasus pidana, tidak bisa itu ditindaklanjuti. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa kasus itu kasus pidana? Mereka melakukan proses penyelidikan. Sebagai terlapor, Adnan Pandu Praja menyatakan siap dan patuh pada ketentuan hukum dengan segala laporan yang menyeret namanya. Peristiwanya terjadi sebelum saya masuk Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Semua sudah diklarifikasi oleh Pansel. Ketua Panselnya Profesor Faruk Muhammad. Ya, beliau salah satu pimpinan DPD. Ya. Setelah itu pada saat saya masuk KPK dilakukan seleksi kembali dan diklarifikasi kembali dan nggak ada masalah. Maka rencananya Pansel akan melakukan klarifikasi ke media. Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak kriminalitas atas pelaporan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di perusahaan Desi Timber di Berau, Kalimantan Timur. Tim Liputan, Kompas TV.